Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat duha, pengajian duha Masjid Asy-Syarif yang dirahmati Allah, untuk memperoleh kebahagiaan itu salah satu jalan yang paling mungkin berat ya, tapi jalan ini mendatangkan rasa bahagia insya Allah dunia wal akhirat, yakni istiqomah. Alhamdulillah kita pagi ini masih istiqomah selama bertahun-tahun mendatangi pengajian duha di Masjid Asy-Syarif. Dengan istiqomah itu bertambah ilmu kita. Nah, untuk kali ini insya Allah orang yang istiqomah dengan dilandasi ikhlas karena Allah, itulah yang akan mendapatkan sa'adat yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Jadi di dunia ini bahagia gitu, luar biasa, bisa jadi dia kaya raya padahal sederhana, namun bagaimana seperti orang yang kaya raya hidupnya tenang gitu ya. Hal itu saya akan menyampaikan sebuah materi tentang ikhlas. Gampang ngomongnya, susah praktekinnya, tapi kalau istiqomah nampak hasilnya. Nah itu subhanallah. Mudah-mudahan tema-tema yang disampaikan termasuk yang pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan rahmat serta barokahnya. Salawat dan salam sudah senantiasa terlimpahkan dari para junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengajarkan kepada kita istiqomah, manusia paling mulia di muka bumi. Siapa saja mengikutinya, mentaatinya, selamat dunia dan akhirat. Tentu istiqomah. Bapak Ustadz Haji Januir yang saya hormati, beliau ini juga istiqomah mengurusi Masjid Asy-Syarif, sehingga sampai hari ini program-program di Masjid Asy-Syarif berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dari masjid yang warga ini terpancar syiar Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sering kita dengar ini, gampang sekali ngomongnya. Ketika orang berada di diskotik, ditanya ngapain kamu di sini? Yang penting niatnya. Ini masih apa ini? Loh, kamu kok datangin rumah janda? Yang penting niatnya. Masya Allah. Ngapain kamu pacaran? Ya, motivasi pacar saya supaya rajin belajar. Ya nggak bisa kayak gitu. Yang penting niatnya.
niat jadi pecundang. Padahal niat itulah ya salah satu menyebabkan orang ini istiqomah atau tidak. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dari niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa? Balasan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Kalau yang masyhur kisah seorang pemuda yang ikut hijrah ke Madinah karena ingin menikahi wanita, maka kata Rasulullah, orang ini hijrah, dia dapatkan wanita tapi nggak dapatkan pahala dari Allah, karena hijrahnya kan orang yang hijrah itu kaum muhajirin. Yang muhajirin ini maunya mulia, orang beriman yang mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hijrah, orang ini hanya ingin mendapatkan perempuan, ingin menikah dengan perempuan itu, maka dia hanya mendapatkan perempuan itu, tidak mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Gitu. Ini hadis ini luar biasa, ini mudah diucapkan. Selanjutnya, keutamaan hadis ini, para ulama telah bersepakat. Waktu aku nyanyi gak ada mic begini. Mereknya apa nih? Shure. Waktu aku nyanyi mic-nya lebih mahal dari ini, tapi ini lebih cantik dari yang aku punya. Menurut para ulama telah sepakat hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu. Kalau kita mengamalkan hadis ini, sepertiga ilmu Islam kita dapatkan. Oh, luar biasa, sepertiga. Oh, kalau ngaji berapa puluh tahun. Menurut Imam Al-Baihaqi, perbuatan seorang hamba terjadi karena tiga hal: hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari tiga hal tersebut, yaitu bagian hati. Menurut Imam Ahmad, hadis ini merupakan salah satu dari tiga hadis yang menjadikan titik tolak seluruh hukum syariat. Seluruh hukum syariat. Artinya apa? Siratal mustaqim. Kalau kita ikhlas berjalan di siratal mustaqim, selamat. Gitu. Ini penting. Tiga hadis pokok agama. Hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, ya tadi, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Ini hadis Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Yang kedua juga hadis Bukhari Muslim, yaitu Rasulullah bersabda, siapa saja yang mengada-adakan perkara baru yang tidak kami perintahkan, maka perbuatan itu tertolak. Ini ya pokok agama dari tiga hadis. Hadis yang ketiga sama, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara mutasyabihat, subhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang mampu menghindarkan dirinya dari perkara-perkara subhat, mutasyabihat, niscaya terjagalah agama dan kehormatannya.
Bahkan saya berdua, saya berdiri di sebuah tempat karena hujan, menunggu kendaraan taksi atau angkutan kota. Saya berdiri itu di depan rumah panti pijat. Panti pijat, esek-esek. Setiap orang lewat situ, oh panti pijat, siang ini. Saya berdiri di situ. Kehujanan lari, menghindar. Saya tahu. Kalau tahu nggak mungkin di situ. Saya tidak tahu. Berdiri saja di situ. Oh, benar. Orang yang taksinya saya stop, lihat. Ada ibu. Ngapain di situ? Tidak terhormat. Masa pusat berdiri di situ? Masa dia nggak tahu? Tidak terhormat. Jadi di tempat seperti itu, maka orang yang mampu menghindarkan dari perkara-perkara kesubuhan terhormat dia. Ya, lain kali kita bahas banyak contoh-contoh. Dalam surah Al-Mulk yang sering saya bacakan, bisa ya baca semua ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta, kehidupan dan manusia, alam akhirat, surga dan neraka, di tangannya lah semua itu. Yang menjadikan mati dan hidup, ya. Alladzi khalaqal maut, alladzi khalaqal maut, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji wal hayat dan hidup supaya Dia menguji. Menguji siapa? Menguji kamu hambanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu? Nah ini saya garis bawahi, ahsanu amala. Ahsanu amala. Yang ahsan amalnya, amal terbaik, yang terbaik amalnya. Dengan kata lain, sempurna. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Wa huwal azizul ghafur. Siapa orang yang terbaik amalnya? Orang yang sempurna. Sementara manusia kan tidak sempurna. Bagaimana sempurna itu? Menurut Qadiyah, makna dari ahsanu amala adalah ahlasu wa aswabu, yaitu amal yang ikhlas dan benar, sesuai dalam pandangan Allah. Salat yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, Allahu Akbar, duduk lagi, sujud lagi, dan rukuk lagi, duduk lagi. Tahiyat awal, tahiyat akhir, salam, assalamualaikum. Benar, sesuai. Ikhlas enggak sholat seperti itu? Kalau udah ikhlas tertolak. Tapi benar sholat tadi betul. Dia masbuk jadi makmum betul. Ada orang sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Tahiyatul masjid. Di belakangnya dia masuk. Niat sholat zuhur berjamaah. Niatnya sholat zuhur berjamaah. Orang ini sedang sholat tahiyatul masjid. Orang yang ikut niat, ketika orang yang sholat duluan itu salam, dia baru 1 rakaat, dia teruskan 3 rakaat lagi. Maka orang ini mendapat pahala sesuai dengan niatnya. Niat sholat berjamaah, caranya
Ikhlas dia ingin berjamaah, tapi yang orang di depannya sholat sunat. Jadi niatnya sholat berjamaah, caranya benar. Gitu. Ikhlas sangat penting kedudukannya dalam amal seseorang. Maka Allah tidak melihat yang amalnya banyak, tapi yang ahsan. Apa saja dia beramal, bersedekah, sholat, tahajud, yang pernah tinggal, tapi ya alhamdulillah sejak tahajud badan gue enteng nih. Kenapa? Banyak gerak. Oh ya udah, kamu dapat itu. Ya dapat pengampunan dosa, nggak dapat pahala, dapat gerakannya gimana? Maka ketika sujud dilamain, oksigen darahnya ke kepala banyak, sehat dia. Tapi niatnya karena sehat. Makanya tahajud biar sehat. Oh gitu ya, pokoknya rajin tahajud karena sehat tadi. Benar tahajudnya, sholatnya benar, tapi karena sehat yang dia mau. Sehat, berpuasa sehat, ya. Itu efek samping. Itu hikmahnya ya. Hikmahnya dari puasa sehat. Gitu. Sampingan itu bukan tujuan. Iya, ya bonus bisa. Penting untuk dipahami. Maka ikhlas dengan pemahaman yang sempurna. Ikhlas bener deh, gue ikhlas. Ngomong, belum tentu ikhlas. Ya. Maka harus sempurna. Definisinya apa? Ikhlas itu ikhlas itu membersihkan pikiran kita dari perhatian makhluk. Allahu Akbar. Kedengeran dari yang takbir gue. Kita kan suka begitu. Imamnya siapa nih? Oh, tokoh anu. Aku datang terlambat. Dia udah jadi imam, gak lihat aku nih. Cepet. Allahu Akbar. Dengar nggak ya dia suaraku? Sholat, bener. Ikhlas enggak? Ya kalau di hatimu ingin didengar dia, ria. Kalau ria, amal sholatnya dicabut, ganti dosa. Syirkul asghar, tergolong syirik kecil. Ya. Ikhlas itu, salah dulu. Baru ininya, baru. Ikhlas itu membersihkan pikiran kita dari perhatian makhlukin, makhluk, suami, pimpinan, istri, bapak, ibu, guru, ustaz, guru ngaji. Gimana? Membersihkan pikiran. Ikhlas menurut Imam Al-Juzjani secara bahasa, ikhlas merupakan tarkur riya fit'ah, tarku ar-riya fil at-ta'ah, meninggalkan riya, pamer dalam ketaatan. Jadi kalau dalam ketaatan itu maksudnya gini, puasa, haji, umroh, sholat, bersedekah, berinfak, dalam ketaatan kepada Allah, jangan riya, ingin dilihat. Riya itu ingin dilihat, ingin kelihatan amalnya. Secara istilah, ikhlas adalah bersihnya hati dari setiap campuran yang dapat mengeruhkan kesucian hati, dan sucinya hati dari semua hal yang dianggap bisa mencampuri yang lainnya. Jika hati telah suci dari semua yang bisa mencampurinya, atau telah bersih dari setiap campuran, maka orang tersebut telah ikhlas.
khalis. Seru ya? Seru. Ikhlas menurut Imam Al-Jujaj, beliau berkata, al-mukhlis, orang ikhlas itu adalah orang yang telah disucikan Allah hingga menjadi bersih dan suci dari kotoran. Al-mukhlis adalah orang yang hanya memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, surah Qul huwallahu ahad dinamakan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tahu kan artinya? Tadi kalau nggak tahu artinya, Iqra 1 itu. Tahu artinya, Iqra 2 itu. Paham, mengamalkan, Iqra 3. Mengamalkan dengan ikhlas, Iqra 4. Menjadikan keikhlasan itu tolak ukur hidup dia, Iqra 5. Karena dengan Iqra 6 dia mati masuk surga. Itu didapatkan ke orang-orang, enak loh ikhlas itu, orang ikut. Udah orang pada ikut, di hatinya alhamdulillah. Kemudian ada yang memuji, gila, orang-orang pada taat nih. Dalam hati, gue hilang lagi kita, habis Iqra-nya 1 lagi. Balik lagi satu. Karena ada ujung gue karena aku itu. Oh, jemaah Asy'ariyah itu kalau ahad anu tuh pasti banyak, dan hatiku gue. Jadi kalau huwallahu ahad itu katakan Muhammad, orang yang kita panuti, kita taati, kita teladani mengatakan Allah itu ahad. Kemudian kita hambanya bagaimana? Hamba Allah, umat Nabi Muhammad, Allah ahad. Pas musim pilkada sekarang banyak orang datang ke paranormal, pada jidatnya hitam, pergi umroh dulu supaya menang pilkada, pergi umroh dulu, pulang umroh datang ke dukun. Kemudian dia tempel gambarnya banyak banget, jelas gak ikhlas. Kenapa? Ingin dilihat gambarnya. Umar bin Khattab jadi khalifah, dipilih nggak mau, diperintah nggak mau, disuruh nggak mau. Orang juga nggak tahu yang mana Umar, ya orang lain yang jauh, yang dekat tahu Umar. Tapi Umar itu memang orang yang soleh, bertakwa, nggak perlu mampangin gambar. Karena orang yang demikian nampak di hadapan manusia. Karena keikhlasannya dia menolak dulu. Akhirnya lama-lama dipilihlah jadi khalifah. Gak pakai lebar-lebar gambar. Apalagi nyogok-nyogok. Kadang-kadang begini kasih permen. Bilangnya sama ibu mau coblos ya. Oh, gak ada gambarnya, tapi bajunya hijau supaya dipilih gambar warnanya. Orang ini kok musim kampanye bajunya itu terus, sampai rumahnya dicat warna partai. Masya Allah, jauh dari itu. Ngomong lagi, saya amanah loh. Wah, enggak deh. Gue banget tuh kayak gitu kan dulu. Sekarang masih. Iya, makanya istighfar terus. Sama kan malu. Ini maaf ya, begini modelnya. Jadi Tuhannya satu aja, Allah. Allah memberi rezeki. Allah yang mematikan, yang menghidupkan. Yang mematikan, menghidupkan, memberi rezeki. Dan Dia Allah yang menilai amal kita. Maka tidak usah takut miskin, ya, tidak usah takut mati. Hidup udah jelas hidup, tidak usah takut. Ngapain? Supaya hidup ini tentram, ibadah, istiqomah dalam ibadah. Itulah yang mendatangkan sa'adah.
rasa bahagia di hati, bahagia di kehidupan, wajahnya cerah terus. Walaupun jerawatnya banyak gitu, suaminya melihatnya enak aja, nggak usah kayak di facial ya usah. Biasa aku kan cat aja sendiri. Oke. Menurut Al-Fudail bin Iyad, Imam Al-Fudail bin Iyad berkata meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Lu sekarang tidak keluar malam lagi keluyuran, enggak, ada berdua gue di rumah. Dia nggak maksiat lagi, berhenti karena manusia. Biar kelihatan dong sama mertua, itu yang baik. Rajin banget kamu masak di dapur, mertua lagi. Rumah bersih, WC tidak berbau. Mertua pulang, alhamdulillah. Lega gue dia udah pulang, malas lah. Beramal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia. Tapi kalau beramal sedangkan mengerjakan amal karena manusia, syirik. Syirik seolah dia apa ya, mentaati orang ini. Maka ikhlas adalah suci dari dua perkara ini, dan Anda tidak menginginkan saksi atas amal perbuatanmu kecuali hanya Allah semata. Sabodo gak ditulis ini gue yang membangun, sumbangan terbesar dari aku, yang nasihatin orang ini aku, gak perlu sertifikat. Lucu lah anakku seperti itu dulu, sekarang lurus. Ada yang mobil lah, lucu banget, gerel, rambutnya gerel gitu, lucu banget. Sampai dia kalau minta Indomie, Indomie maksudnya Indomie, maka kita panggil gerel Indomie. Sekarang lurus. Ya, gerel bagus banget, minta kami bapaknya apa ibunya udah jelas. Itu kan pegang rambutnya keren, ini cantiknya. Ya, jadi Anda tidak menginginkan saksi atas amal perbuatanmu kecuali hanya Allah saja. Wah, itu susah ya. Ketika berbuat pasti aja ingin istighfar, astagfirullah, gitu. Siapa yang berbuat ini dapat hadiah, kalian biar ikhlas, sengaja biar kelihatan dengan hadiah, sama ikhlas juga. Jadi istighfar, tidak perlu saksi. Nah ini hanya bisa dipraktekkan, ya bisa cuma teori, dipraktekkan. Ketika ada yang nasihatin, sanggup nggak dengerin dia? Kalau itu berat, ya. Ikhlas sebagai cahaya hati. Menurut Imam Al-Baihaqi, perbuatan seorang hamba terjadi karena 3 hal. Ya, yang tadi itu hati, lisan, dan anggota badannya. Niat merupakan salah satu dari bagian hati tadi. Jadi salah satu bagian dari hati. Ikhlas merupakan syarat niat. Orang yang selalu menjaga niatnya agar selalu ikhlas berarti dia telah menjaga kesucian hatinya. Orang tidak ada yang tahu nih, orang ini hatinya suci apa enggak. Tidak ada yang tahu, dia saja yang tahu. Allah jelaslah mengawasi. Ikhlas sebagai penerang amal. Tujuan dari semua amal atau perbuatan seorang hamba adalah ridho Allah. Al-ghayah, tujuan. Al-ghayatul ghayah, tujuan dari suatu tujuan mardotillah, ridho Allah. Jadi tujuan hidup kita untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah, bukan ridho manusia, pujian manusia gitu. Mencapai ridho Allah. Ada 2 syarat agar amal diterima. Pertama ikhlas, kedua benar. Orang yang ikhlas dalam beramal artinya dia telah menerangi jalannya menuju keridhaan Allah. Nah, pastikan amal Anda sudah benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah.
Hal itu akan memudahkan untuk ikhlas dalam beramal. Ini penting. Ada 3 tanda-tanda ikhlas. Zunnun radhiyallahu berkata ada 3 perkara yang menjadi tanda keikhlasan. Tidak memperhatikan pujian dan celaan manusia. Sebodoh deh, mau nyampein apa, kamu dicela. Kalau pakaian begini nanti gimana mau kerja? Kamu kalau lihat ini nggak disukai orang nanti. Insya Allah, menurut syariat Islam, pakaianku apa yang aku pakai sesuai. Menurut syariat Islam, menyampaikan sesuatu sesuai. Kalau kata teman-teman, kalau kamu nyampein, kamu ditinggalin loh. Kalau kamu pakaian begitu, nggak dapat kerjaan. Nah, itu efek saja. Bodoh deh. Mau dicela, mau dipuji. Kalau kamu nyampein ini, itu ulama tuh. Kamu dipuji loh. Hebat tuh. Nggak peduli. Mau dipuji, mau dicela, sampaikan. Luar biasa ini. Kemudian selalu lupa untuk memperlihatkan amal dalam seluruh amal perbuatannya. Susah ya, beramal gak kelihatan. Sholat kelihatan, kalau sholat haji kelihatan. Yang gak terlihat itu hatinya. Gitu. Nah, dan mengharapkan pahala amal di akhirat. Jadi yang membuat dia ikhlas itu dicaci, gugur dosa. Dipuji karena perbuatannya, istighfar. Ya, wah, jangan menjadi ujub, menjadi tinggi, pahala. Kenapa? Karena yang diharapkan pujian dari Allah. Kalaupun dimarahi sama Allah gitu. Amal yang salah atau maksiat itu jauh dari ikhlas. Saya pernah menyampaikan dan sering saya sampaikan di sini. Walaupun ikhlas, tapi maksiat tertolak. Sebetulnya bukan ikhlas kalau maksiat gitu ya. Misalnya berselingkuh dengan penuh keikhlasan gitu. Bukan itu contohnya, bukan. Nggak pas ya. Selingkuh itu pasti nggak ikhlas gitu. Ya, dia takut sama istrinya, takut sama suaminya, makanya selingkuh. Tapi dia nggak takut sama Allah. Kalau tidak takut sama Allah itu apa? Maksiat kepada Allah. Itu. Jadi kalau orang berani ngomongin orang, berani berselingkuh, itu maksiat. Bukan saya ikhlas kok melakukannya, bukan. Itu maksiat, sudah dosa gitu loh. Jadi maka Imam Syafi'i menuturkan seseorang tidak akan berani mencuri dan berbohong ketika dia akan melakukannya. Dia ingat Allah. Allah tahu. Istriku nggak tahu. Allah tahu. Bapakku nggak tahu aku pacaran. Karena aku udah bilang sama ibu mau belajar. Padahal aku pacaran. Allah tahu. Gak berani dia bohong. Sekecil apapun. Ketika nanti ngomong terus terang, kamu dimarahi, kamu dicaci maki, gak ikhlas. Termasuk seorang yang disuruh jadi khotib. Padahal dia ngaji, disuruh jadi khotib gak berani. Itu orang gak ikhlas juga itu. Supaya berani gimana? Latihan depan kaca, baca, gemeteran gitu. Gue ngalamin itu sampai mau, aduh, lagi khotib kan itu stres rupanya. Habis khotib aku minta imam, aku keluar wudhu dulu. Jadi aku sholatnya di belakang, akan muncul lagi ceramah, stres. Gelisahnya minta ampun. Terutama di rukunnya itu. Tadi aku baca rukun udah ya. Kalau saya nggak baca takwa, kita ada yang perhatiin. Baca Ustaz sedikit ya takilah gitu doang. Masya Allah. Tapi karena mencoba, jadi bisa juga jadi hati. Udah bisa belajar. Gue, astagfirullah, gak ikhlas lagi. Makanya jaganya itu susah banget. Makanya ingin selalu dipuji Allah saja.
Jadi khotibnya di Asyarif, waduh ntar dulu deh, udah level, nggak ikhlas. Kenapa? Malu sama orang-orang sini. Anggap nggak level tuh karena ada yang merasa kamu anggap lebih tinggi, padahal belum tentu orang itu juga lebih tinggi. Artinya orang yang memutuskan untuk bermaksiat atau melanggar aturan Allah berarti dia telah melupakan Allah dan amalnya bukan untuk mencari keridhaan Allah, sehingga jauh dari keikhlas. Ini saya amanah loh, jauh aja. Bener loh, nih kamu saya kasih kaos, nih uang rokoknya. Maka banyak di kampung-kampung terima serangan fajar. Ngeri. Hal yang paling penting, bagaimana menjaga ikhlas agar selalu mengiringi setiap amal kita? Ada 3 poin. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Gampang. Billahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, ucapan dengan takut tadi. Apalagi setiap membaca Quran. Billahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang membolak-balikan hati. Allah yang membolak-balikan hati itu Allah, tapi kalau syaitan mempengaruhi hati untuk maksiat kepada Allah. Jadi berlindung dari godaan syaitan. Sangat bijak dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lantas perbuatan kita terikat pada apakah ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Belajar ngaji ini wajib. Maka kita melakukannya sambil berlindung dari kerusakan. 2. Beristighfar setiap datang hal yang mengotori niat. Astagfirullah, kenapa aku semangat banget ya? Oh, ada ustadz, ada pejabat, makanya semangat nih. Bahkan nggak disuruh jadi khotib, bilang aku khotibnya, supaya kelihatan untuk menaikkan citra. Masya Allah. Apalagi kalau datang televisi di syuting itu GR itu. Kalau masuk TV honor bisa tambah gitu. Maka banyak orang supaya berusaha masuk televisi. Kalau perlu nyogok supaya dapat siaran di situ. Atau menggosip. Ya. Nah, kalau datang yang seperti itu, astagfirullahaladzim. Aku ini mau beribadah kepadamu dengan mengaji, ya Allah. Kenapa di sana orang beken, di sini guru? Aku nyari yang beken. Nah, hati-hati, Asyarif karena apa ini? Karena Allah, amin, bukan karena baju hijau, bukan. Hijau, sampai kaos kakinya hijau. Bolong, di sini hijau. Aku kan udah saudara, senangnya hijau. Saudara kalau mau makan, iya, ada hijau aja, mulai terus. Casing HP hijau, HP-nya sama. Kenapa di meja? Alhamdulillah dibuka dikasih. Terima kasih. Cuma dipajang-pajang gitu. Kayaknya kalau kejedot biru hijau nggak marah ya. Hijau. Ada yang kuning. Subhanallah. Ya, kalau hitam, soalnya hitam. Kenapa? Melindungi dari gendut. Apalagi pakai setting. Berarti dari pas dong. Biar langsung. Alhamdulillah. Istighfar ya. Rasulullah beristighfar itu Rasulullah dijamin masuk surga, tapi beristighfar lebih dari 70 kali sehari, bahkan 100 kali. Luar biasa ya. Kemudian mengenal Allah lebih dekat. Insya Allah akan dibahas dalam kesempatan selanjutnya. Jadi kita bagaimana mengenal Allah lebih dekat?
bulan depan. Karena dengan itulah orang-orang bisa ikhlas. Jadi orang yang mengenal Allah lebih dekat itu disebut ma'rifatun, ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat itu orang yang paling dasar. Ada lagi tingkatannya, sampai tertinggi torekat. Demikian, barangkali ada pertanyaan, Ustaz pernah menyampaikan sesuatu. Baik, jamaah sekalian, mungkin ada satu pertanyaan, ada dua dari ibu. Ada yang mau bertanya, silakan. Mohon dibantu, Ustaz Adam, dibantu diberikan ini. Yang ibu satu pertanyaan. Pertanyaan mohon singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon lebih dijelaskan lagi apa aja yang termasuk ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah dan diri saya kurang paham. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung satu pertanyaan yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi Ustaz menyinggung ikhlas tusuk-menusuk itu menjalani pemilu Ustaz. Ini ada sebentar tokoh-tokoh kita yang menyebutkan bahwa mencoblos itu hukumnya wajib. Nah, kalau kita melihat bahwa calon-calon yang akan kita calon itu tidak sesuai dengan keinginan kita, bagaimana tanggung jawab kita pada Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tidak mengaji itu maksiat. Perintah Allah mengaji itu wajib. Insya Allah nggak pintar dan dosa, karena bukan suatu kewajiban pintar itu. Tapi untuk menjadi orang yang cerdas itu harus kita al-qayyis. Orang yang cerdas itu al-qayyis, orang yang cepat berintrospeksi, kemudian dia meninggalkan maksiat, kemudian dia melakukan aktivitas yang diridhoi Allah, itu menjalankan perintah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maksiat kepada Allah adalah melanggar wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, sholat itu maksiat yang kecil-kecil tapi besar dosanya, riya itu maksiat. Ngomongin orang itu maksiat. Segala hal yang bertentangan dengan syariat itu maksiat kepada Allah. Berkonde misalnya, pakai kerudung tapi berkonde, itu maksiat kepada Allah. Sehingga kondenya membentuk punuk-punukan. Ini dilebih lagi, dinaikin lagi ke atas, makin tinggi lagi ngomong. Itu ya bagus, tapi maksiat kepada Allah. Kenapa? Itu hadis riwayat Muslim tentang konde. Itu maksiat kepada Allah. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam itu maksiat. Terbesit di perasaan yang enak-enak kok dilarang. Ini maksiat ini. Cepat istighfar, astagfirullah, bersih lagi. Jadi hati itu muncul karena pemikiran. Pemikiran inilah yang memimpin perbuatan. Maka ketika sekarang berbuat maksiat atau tidak, yang mengatur ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Melanggar ini seperti itulah hati. Akan dikatakan, ya tergantung orangnya lagi.
walaupun nggak berjilbab tergantung orangnya, itu maksiat. Tergantung syariat, kamu taat atau tidak. Ketika taat tapi terpaksa, ini terlaknat. Benar tapi nggak ikhlas, terlaknat. Berjilbab sempurna tapi terlaknat. Kalau bukan musliman gue nggak berjilbab. Kalau nggak karena bokap gue nggak berjilbab nih. Taat karena manusia, syirik. Itu maksiat. Makanya supaya kita bermaksiat, anak-anak kita, istri kita dan diri kita ngaji, pahami ilmu agama. Hukumnya wajib, tidak mengaji itu maksiat. Maka mengaji, memahami, amalkan. Pahami, amalkan, sebarkan. Itu. Nah dengan biasa menyebarkan, akhirnya menjadi kebiasaan. Biasa taat, hebat. Orang yang melakukan kebiasaan taat pada Allah, maka dia akan menjadi orang yang hebat. Jadi tidak bisa sekaligus, tapi dapat sedikit langsung amal. Jangan ditumpuk, berat. Iya. Karena berat kata orang-orang. Sampai ada yang mengatakan begini, gila, bisa dia begitu. Padahal dia mengalaminya, biasa aja tuh. Kenapa? Tahu amalkan, tahu tinggalkan. Berdasarkan wajib sunnah, mubah makruh haram. Taat kepada Allah. Tapi harus kompak, suami istri harus kompak, juga anak-anak. Maka keluarga sakinah mawaddah warahmah itu terdiri dari bapak, ibu, anak, istri yang soleh dan solehah. Jadi satu orang bermaksiat saja itu berpengaruh kepada yang lain. Maka maksiat kepada Allah itu hati maupun perbuatan yang melanggar wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi kalau masih di hati, Allah belum menghukumi, cuma terlaknat gitu loh. Itu sah aja, belum terhukumi kalau masih di hati. Tapi berbuat baik dalam pikiran, ingin berbuat baik, ingin bersedekah dalam hati sudah dapat pahala. Itu keuntungannya. Sebentar ini, pemilu. Kalau kita lihat pemilu, nyoblos nggak nyoblos itu hak. Yang namanya hak itu mau diambil silakan, nggak diambil silakan. Tapi Bapak tadi ngomong, nggak ada yang kepilih ini, nggak ada yang amanah kan gitu. Tapi diwajibkan. Kalau tidak, kalau golput dan sebagainya, kita nggak usah dibahas golputnya dulu. Kita lihat dalam pemilu dalam pileg ini, semua partai yang bertarung itu mencari target 20%. Ya. Kalau partainya bisa 20%, maka partai itu bisa mencalonkan presiden. Betul. Nah, ini yang dikejar ini. Kalau dia nggak sampai 20, dia nggak dapat dong partainya mencalonkan presiden. Ini partai Islam nih, katanya memperjuangkan syariat. Oke, coblos dia. 17%, besar itu, tapi nggak sampai kuota 20%. Nah, di sini dia kemudian berkoalisi dengan partai sekuler. Yang orang Kristen, orang Yahudi ada di sana. Maka orang yang kamu coblos itu telah mengkhianati kamu, mengajak ke jalan yang dimurkai Allah. Ini spekulasi nih, kita nyoblos sudah nih. Kalaupun nyoblos, dia kuotanya naik 24. Wah, bisa nyalonin presiden nih. Nah, di sini berlaku atiqullah wa atiqur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, termasuk kepada ulil amri. Nah, ulil amri itu ada kriterianya. Pernah saya bahas di sini kan? Laki-laki, muslim, waras, sehat, yang gak gila. Laki-laki, muslim, balik, berakal, adil, mampu. Satu lagi, muslim, berakal, laki-laki, balik. 7 kriteria. Ada nih 7 kriteria itu. Ya, laki-laki, balik dan sebagainya. Minkum. Apakah dia bersama-sama kamu, bersama kalian menjalankan syariat Allah? Kalau menjalankan syariat Allah
Allah, maka kamu wajib mendukung orang seperti ini. Kalau tidak, dia berkhianat kepada Allah. Nah itu masalahnya. Ada nggak orang yang menjalankan syariat Islam? Kalau di negeri kita, semua partai politik harus ikut konstitusi. Suara terbanyak adalah kebenaran, Undang-Undang Dasar 45. Maka tidak boleh bawa Quran. Sekuler, fasdud anil hayat, pisahkan agama dari kehidupan. Tidak boleh bawa agama. Itu masalahnya. Nah, karena ini hak, mau diambil silakan, nggak diambil silakan, nggak boleh dipaksa, juga nggak boleh dipaksa. Dipaksa nyuruh nyoblos nggak boleh. Ya, kenapa minta fatwa MUI kalau anti syariat? Iya, demokrasi itu kan anti syariat. Kenapa ketika banyak orang nggak menyoblos minta tolong kepada agama melalui fatwa MUI? Itu masalahnya. Dia anti syariat. Demokrasi itu anti Quran, anti syariat. Kenapa ketika mau pemilu banyak orang yang nggak mau nyoblos minta fatwa Islam, minta tolong dari Islam, pada anti Islam? Itu masalahnya. Dia maksiat kepada Allah, minta tolong kepada ulama. Masalahnya ulamanya mau lagi ditolong, dimintain tolong. Kalau saya nggak mau, ya, karena saya juga bukan ulama. Saya aja nggak mau, apalagi ulama, kan gitu mestinya. Itu maksiat itu yang ditanya ibu tadi, berhukum selain kepada hukum Allah. Faktanya setiap 5 tahun dibohongin. Iya, udah berasa dibohongin, mau lagi, zolim dong. Udah tahu dibohongin, dibohong, mau lagi, nyoblos lagi. Yang berbahaya, orang yang dicoblos itu menggolkan hukum. Hukum itu terus dipakai. Misalnya pajak, misalnya BPJS, undang-undang tentang BPJS, bahwa BPJS itu asuransi, jaminan kesehatan. Dalam syariat Islam, jaminan itu dilakukan negara untuk seluruh warga negara, non muslim sekalipun. Dia berhak sekolah gratis, rumah sakit gratis. Nah, dalam sistem demokrasi yang dijamin itu mendapat kartu jaminan kalau dia bayar premi gitu. Kalau premi itu 25.000 ya untuk BPJS, katakanlah 200 juta, berapa? 50 triliun, 100 juta lah orang, 25 triliun. Kemana uang itu? Dalam sistem ekonomi kapitalis demokrasi ada prinsip ekonomi yang sangat mendasar. Dengan modal yang sedikit meraih keuntungan yang besar. Nah, para konglomerat dunia ini tidak mau ngeluarin modal. Mereka mencari modal dari rakyat. Dikumpulkanlah uang rakyat di bank, di asuransi. Nah, uang inilah yang dieksploitasi untuk membangun, menguras sumber daya alam, membabat hutan jadi kelapa sawit. Bukan untuk rakyat itu. Orang hutan aja dibunuhin. Bahkan rakyat yang punya tanah dibakarin tuh di Lampung. Mana DPR-nya? Enggak, karena mereka harus pada konstitusi. Sebab apa? Ya, dengan sistem ekonomi kapitalis itu, maka yang berkuasa di negeri itu para kapitalis, pemilik modal itu. Nah, pemilik modal inilah yang membiayai pilkada, pilpres, pemilu tadi. Itu masalahnya. Sedangkan fatwa Majelis Ulama, posisi Majelis Ulama adalah di bawah siapa? Penguasa kaum muslimin sekarang ini orangnya Islam, tapi penguasanya pengusaha, pengacara, kepala negara. Dalam sistem kapitalis ada 3, politisi, eksekutif, politisi, termasuk kepala negara, dan pengusaha. 3 itu. Nah, di bawahnya militer. Mungkin dibentuklah majelis-majelis tadi.
sederhana ini. Sehingga pabrik pondok untuk mengeksploitasi tambang minyak, tambang batu bara, dari mana modalnya? Dari situ. Sedangkan rakyatnya hanya dibatasi berobat sekian doang. Ini garong ini. Siapa yang menggolkan undang-undang itu? BPJS, orang yang dicoblos tadi. Dikemanain uangnya? ADB, Asian Development Bank, Bank Asia. Nah itulah nanti konglomerat yang pinjam uang di situ, dia mengeksploitasi negara ini. Minyaknya, batu baranya, tambang emasnya, hutannya. Padahal dalam Islam, Muslim, kaum muslimin itu berserikat dengan air, padang savana dan api. Artinya negara mengelola sumber daya alam untuk rakyat. Nah masalahnya wakil-wakil rakyat ini amanah nggak kepada itu? Ini panjang lebar ini. Tapi prinsipnya itu aja. Mudah-mudahan merokok itu kalau bendanya ubah, benda rokoknya ubah itu termasuk kepada halal. Jadi ubah, ini air ini ubah. Apakah bagaimana kalau kita meminum perbuatan minum itu bisa makruh, bisa haram ya? Kalau merokok, perbuatan merokoknya itu makruh, tercela ya. Tapi itu bisa merusak tubuh, gitu ya. Maka haram merokok itu bagi orang yang tubuhnya rusak, kanker paru-paru, rokok, haram dia. Tapi saya tidak berani mengharapkan orang merokok karena hukumnya tidak haram. Maka tidak boleh mengharapkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah. Tapi kalau suamimu merokok, jadi nggak mood malam Senin malam Jumat, tercela nih suamimu merokok bau, ya tercela memang tercela ya. Gitu. Jadi kalau suamimu sudah sakit paru-paru, merokok haram itu, atau merokok di rumah sakit, haram itu, merokoknya haram mengganggu orang lain. Kan la dororo wala diroro, tidak mengganggu kamu, kesehatanmu dan tidak